Sekarang kita lanjut part 2 dari modul 10 ini, kita belajar tentang larutan penyangga basa. Kita ulang sedikit part 1. Part 1 itu membahas apa? Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terbentuk dari siapa? Asam lemah dan garam yang ada basa konjugasi dari si asam lemah tersebut. Jadi kalau sekarang kita larutan penyangga basa, dia terbentuk dari apa? Otomatis basa lemah dan garamnya. Garamnya itu mengandung apa? Mengandung asam konjugasi dari si basa lemah. Lihat contohnya. Yang pertama adalah amonia dan amonium klorida. Amonia NH3 kita tahu dia basa lemah. Amonium klorida itu garam. Lihat garamnya, cek. Ada asam konjugasinya kah dari basa lemahnya? Ada apa? NH4+. Jadi amonia dan amonium klorida adalah larutan penyangga basa. Yang kedua contohnya adalah piridin dan piridinum klorida. Piridin adalah basa lemah. Sekarang lihat garamnya. Piridinum klorida. Ada asam konjugasi dari basa lemahnya? Ada. Siapa? C5H5NH+. Jadi piridin dan piridinum klorida adalah larutan penyangga basa. Cara menghitung pH larutan penyangga basa sama seperti larutan penyangga asam. Garamnya pertama kita ionisasikan dulu garamnya. Di situ ada BHX, diionisasikan jadi BH+ plus X-. Terus apa yang kita lakukan kedua adalah hidrolisis basa lemahnya atau ionisasikan basa lemahnya. Dengan cara basa lemahnya di situ B, aqueous plus H2O liquid, panah reversible menjadi BH plus OH-. Jelas ya? Kalau basa lemah ada OH-, asam lemah ada H plus. Kalau ada OH-, berarti yang akan kita turunkan kesetimbangannya adalah kesetimbangan basa lemah. Ingat, artinya KB. KB kesetimbangan basa lemah, kanan dibagi kiri. Siapa yang tidak boleh masuk ke dalam rumus kesetimbangan? Benar ya, H2O liquid. Jadi kanan KB sama dengan BH plus konsentrasi BH plus dikali konsentrasi OH- per konsentrasi dari si B. Kita keluarkan OH- karena kita mencari pH. Keluarkan OH-nya, dapat rumusnya KB dikali B per BH plus. Nanti kita turunkan menjadi min lognya, dapat ujungnya adalah POH sama dengan PKB plus log BH plus per B. Kalau dapat POH bisa mencari pH? Bisa, karena PKW itu adalah pH plus POH. Jadi pH adalah PKW min POH atau pH adalah 14 minus POH. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung pH dari larutan penyangga basa. Jika ada yang belum mengerti, kita lihat penjelasan atau cara penghitungannya. Semoga dengan menghitung kalian bisa lebih mengerti apa itu larutan penyangga basa. Oke, sekarang kita akan latihan bagaimana menghitung pH dari larutan penyangga basa. Ada soalnya di sini apabila 100 ml NH3 0,1 molar, KB-nya 1,76 kali 10 pangkat minus 5 direaksikan dengan 50 ml HCl 0,1 molar, maka akan menghasilkan NH4Cl dan H2O. Tentukan pH larutan tersebut. Caranya yang pertama, membuat reaksi asam basanya, kemudian hitung secara stoikiometri. Kemudian yang kedua, ionisasikan garamnya. Garam ini terbentuk dari sini ya, reaksi asam basa kan ya. Ada garamnya, kemudian ionisasi basa lemahnya, dan terakhir adalah terapkan konsep kesetimbangan untuk mencari nilai pH. Yang pertama, kita tulis dulu reaksi asam basanya. Atau sebelum ke sini, apakah benar ini larutan penyangga basa? Cek. Larutan penyangga basa itu harus ada apa? Basa lemah dan garamnya ya. Basa lemahnya apa di sini? NH3 ya. Jelas karena dia punya nilai KB berarti dia asam lemah, basa lemah. NH3 ada basa lemahnya. Terus garamnya apa? NH4Cl. Garamnya itu harus ada apa? Harus ada ini. Asam konjugasinya dari si basa lemah. Asam konjugasinya adalah NH4+ dari NH3. Bahwa benar larutan ini adalah larutan penyangga basa. Sekarang kita jawab dari yang pertama, membuat reaksi asam basa. Basanya kita punya siapa? NH3. Aqueous ya. Asamnya apa? Asamnya adalah HCl ya. Aqueous
Menjadi garamnya apa katanya diketahui nih di soal. NH4Cl aqueous plus H2O liquid. Kita punya MbS. Di sini NH3-nya berapa? 100 mili 0,1. Ingat M sama dengan N per V, berarti N sama dengan M dikali V. Berarti di sini molarnya berapa? Maaf. Berarti di sini molarnya berapa? 0,1 molar. 0,1 molar dikali 100 mili. Berapa jadinya? 10 mili. 10 milimol. Ingat kalau kita mau masukin di sini mili, berarti di sini milimol. HCl-nya berapa? 0,1 molar dikali 50 mili. Jadi jawabannya berapa? 5 milimol. Sekarang lihat siapa yang jadi reaksi pembatas? Reaksi pembatas HCl ya. Di sini karena 10 milimol untuk 1 koefisien, sedangkan di sini adalah 5 milimol untuk H1 koefisien HCl. Berarti ini yang jadi pembatas, berarti dikurangi 5 milimol. Berarti di sini pun minus 5 milimol. Berarti di sini adalah plus 5 milimol. Berarti di sini dikurangi 5 milimol, di sini adalah habis ya. Berarti kita dapat di sini 5 milimol timbangnya. Yang pertama bisa ya, membuat reaksi asam basa, ada garam, kemudian hitung secara stoikiometri. Yang kedua, kita ionisasikan garam. Ini garamnya kan ya. NH4Cl aqueous, garam panas 1, jadi apa? NH4 plus aqueous plus Cl minus aqueous. Jika di sini 5 milimol, koefisiennya kan sama semua ya, 1, 1, 1 semua, berarti di sini pun 5 milimol, di sini pun 5 milimol. Yang kedua sudah selesai ionisasi garam. Yang ketiga, ionisasi basa lemah. Basa lemahnya apa? NH3. NH3 aqueous plus H2O liquid. Panah bolak-balik jadi apa? Asam konjugasinya NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. Basa lemah, ingat ada OH-nya. Berarti di sini berapa? Mula-mulanya MbS. Mula-mulanya yang ini ya. Nah kan dia bukan yang 10 milimol lagi karena dia sudah bereaksi dengan HCl, berarti mula-mulanya adalah yang seimbang. Maaf, yang sisa. Berarti di sini adalah 5 milimol ya. Berarti min X, berarti 5 min X. Bisa ya sampai sini mengikuti semuanya. Berarti di sini H2O tidak masuk ke setimbangan ya karena fasenya liquid. Di sini adakah mula-mulanya? Ada dari si garam itu ya. Berarti sini adalah 5 milimol. Berarti sini plus X ya, produk. Berarti di sini 5 plus X. Berarti di sini plus X karena nggak ada kan ya OH. OH minus belum ada. Di sini 0 ya awalnya. Plus X berarti di sini adalah plus X. Dari sini bisa semua mengikuti. Yang terakhir, terapkan konsep keseimbangan untuk mencari nilai pH. Ada OH minus berarti kita akan turunkan nilai Kb. Kanan dibagi kiri. Kanannya siapa? NH4 plus dikali OH minus dibagi NH3. Kenapa H2O tidak masuk? Karena dia fasanya liquid. Kb-nya diketahui dari soal 1,76 kali 10 pangkat minus 5. Berarti sini boleh ya. Kalau dari perhitungan kayak gini boleh masuk mol. Berarti di sini berapa NH4 plusnya? 5 plus X ya. OH minnya adalah X per NH3-nya adalah 5 min X. Ingat syarat X di sini boleh masuk atau tidak? Syaratnya apa? Basa lemahnya NH3 awal per Kb-nya lebih besar daripada 400, maka boleh diabaikan. Berapa NH3 awalnya? Ini bisa kita ubah ke molar N per V. N-nya 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Volumenya totalnya kan 150 kali 10 pangkat minus 3 atau 1 per 30 per 1,76 kali 10 pangkat minus 5. Silahkan kalkulatorkan sendiri, pasti dia lebih dari 400. Maka yang ini diabaikan, yang ini diabaikan karena sangat kecil sekali, tidak
masuk dalam kesetimbangan. Turunkan kembali, 1,76 kali 10 pangkat minus 5 diabaikan, berarti 5 dikali X kan ya. Per, yang ini juga diabaikan, berarti 5. Coret-coret, X adalah 1,76 kali 10 pangkat minus 5. X ini nilai siapa? Nilai OH minus. Berarti dari POH minus bisa dapat POH? Bisa. Sama dengan min log OH minus. Atau min log 1,76 kali 10 pangkat minus 5. Atau kalau kita turunkan 5 min log 1,76. Kalkulator ada yang bisa 4,75. Sudah selesai? Belum, karena yang dihitung adalah, yang ditanyakan adalah pH. Sedangkan yang kita punya adalah nilai POH. Berarti nilai pH adalah PKW dikurangi POH. PKW-nya berapa? 14 dikurangi 4,75 atau nilainya adalah 9,25. pH larutan penyangga basah adalah sebesar 9,25. Silahkan dipelajari lagi agar kalian mengerti. Jadi sekarang kita bisa menghitung pH larutan penyangga asam, pH larutan penyangga basah.